Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Raka akan menjelaskan mengenai definisi mengganggu kenyamanan serta pentingnya menjaga kenyamanan di muka umum. Jadi begini, mengganggu kenyamanan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengganggu ketertiban yang berada di umum. Dan biasanya hal itu dilakukan oleh orang yang iseng, atau bisa juga dilakukan oleh orang yang memiliki masalah yang membuat dirinya melakukan hal yang demikian. Jadi mengganggu kenyamanan itu merupakan sebuah perbuatan yang tercela, dan hal tersebut sangat tidak diperbolehkan menurut saya, sangat tidak menyenangkan menurut saya. Jadi di sini itu kita harus mengetahui arti pentingnya menjaga kenyamanan ya, agar kita tidak membuat orang lain itu marah kepada kita, ataupun kita tidak membuat orang lain itu kayak semacam ya intinya kayak dendam atau gimana lah dengan apa yang sudah kita perbuat. Jadi ya sebisa mungkin kita itu harus berbuat baik, dan perbuatan yang baik kan juga akan dibalas dengan baik kan. Kalau kita mengganggu kenyamanan umum kan, itu nanti kan kita juga akan mendapatkan ya kayak semacam balasannya lah ya, seperti karma gitu. Di sini jenis-jenis hal yang menurut saya bisa membuat terganggunya suatu kenyamanan itu seperti perbuatan intimidasi, seperti perbuatan merendahkan orang lain. Itu contohnya kayak gini. Kayak misal kita sedang naik motor cowok gitu. Nah, itu kita di jalan kayak blayer gitu. Nah, hal itu kan akan membuat suara menjadi bising, dan hal itu akan mengganggu kenyamanan, dan orang itu pasti akan mikir kayak kita itu kayak alay banget gitu, kayak katrok banget. Jadi hal-hal semacam itulah yang mengganggu kenyamanan. Dan untuk dampak dari mengganggu kenyamanan sendiri itu ada dua. Yang pertama itu bagi diri kita sendiri, dan yang kedua itu dampaknya juga bisa bagi orang lain. Kalau bagi orang lain itu dampak yang dirasakan itu seperti orang lain itu akan menstigma negatif kepada diri kita yang sudah mengganggu kenyamanan. Jadi ya orang lain itu akan menjudge kita itu sebagai orang yang nggak benar gitu, sebagai orang yang suka berbuat onar, maupun sebagai orang yang suka berbuat kejahilan yang tidak bermanfaat sama sekali. Dan dampaknya bagi diri kita, nah orang lain yang menjudge kita negatif, maka diri kita itu, psikis kita itu akan terguncang, karena kita akan menerima respon yang negatif dari orang-orang tentang diri kita. Jadi untuk dampaknya sendiri itu ada dua. Kita sendiri juga akan menerima, orang lain juga akan menerima. Sekarang kita masuk ke masalah yang selanjutnya, yaitu bullying. Fenomena bullying itu merupakan sebuah fenomena yang sudah umum ya di Indonesia ini. Jadi bullying itu merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan untuk melecehkan ataupun merendahkan orang lain. Dan bullying sendiri itu biasanya dilakukan atas dasar kayak bercanda gitu, tapi juga ada yang bercandanya itu berlebihan. Dan untuk bullying sendiri itu ada beberapa macam. Ada bullying yang dilakukan secara verbal, itu bullying yang dilakukan secara lewat omongan ya. Misalkan seperti kita melecehkan orang lain dengan
dengan menghina fisik orang yang kita hina itu. Lalu kita kayak menghina warna kulit ataupun suku orang lain tersebut. Itu bullying secara verbal ya. Dan yang selanjutnya itu bullying secara fisik. Nah, kalau bullying secara fisik ini sendiri itu bullying yang dilakukan dengan langsung sengaja, kayak langsung memukul gitu, ataupun dengan kayak menjahili teman yang mengakibatkan seseorang tersebut terluka secara fisik. Itu bullying secara fisik. Dan dampak dari bullying itu sendiri akan merugikan kedua belah pihak. Nah, orang yang kita bully tersebut, dampak yang dirasakannya itu mereka itu psikisnya akan terganggu. Karena jika kita setiap hari membuli dia, baik secara verbal ataupun fisik, yang dikhawatirkan itu mentalnya dia itu bisa down. Nah, kalau mentalnya dia down itu bisa berpengaruh ke psikisnya, yang membuat dia bisa menjadi depresi ataupun stres ataupun melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Dan untuk kita sendiri, dampak yang dirasakan kalau kita nanti akan berbuat bullying, ya kita suatu saat kita juga akan menerima hal yang serupa seperti yang kita lakukan kepada orang lain tersebut. Jadi untuk bullying ini sendiri merupakan sebuah perbuatan yang tidak perlu dicontoh dan sama sekali tidak bermanfaat ya. Dan sebuah
yang membuat dia bisa menjadi depresi ataupun stres ataupun melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan. Dan untuk kita sendiri, dampak yang dirasakan kalau kita nanti akan berbuat bullying, ya kita suatu saat kita juga akan menerima hal yang serupa seperti yang kita lakukan kepada orang lain tersebut. Jadi untuk bullying ini sendiri merupakan sebuah perbuatan yang tidak perlu dicontoh dan sama sekali tidak bermanfaat ya, dan sebuah perbuatan yang tercela. Jadi begitu. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor penyebab bullying. Kenapa orang itu bisa dibully? Nah, hal ini biasanya ada beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu orang yang dibully tersebut kayak jarang berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kedua kayak orang tersebut itu image-nya itu seperti kayak orang cupu gitu. Jadi orang-orang seperti inilah yang susah bergaul ataupun yang kayak nolep lah bahasanya. Itu bisa menjadi target bahan bulian bagi orang-orang yang membuli. Dan untuk pembuli itu sendiri, hal yang mendasari mereka melakukan suatu pembulian yaitu bisa jadi dia itu kayak ingin melampiaskan hal yang pernah dirasakan oleh mereka. Jadi bisa jadi pembuli ini dulu pernah merasakan rasanya dibully dan dia melampiaskannya kepada orang lain, begitu. Lalu ada juga faktor yang selanjutnya yaitu dari faktor keluarga itu sendiri. Jadi kayak pembuli ini memiliki masalah dengan anggota keluarganya ataupun dengan orang tua. Dan dia itu kayak depresi gitu, lalu dia melampiaskannya itu kepada orang lain, tapi dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara membuli temannya itu sendiri. Dan untuk masalah bullying ini sebaiknya kita itu harus menyikapinya secara kritis. Karena apa? Sekarang sudah banyak orang yang dibully lalu terkena depresi dan banyak yang bunuh diri gitu. Dan sebaiknya kita juga harus banyak berinteraksi dengan orang lain. Jangan jadi orang yang pendiam banget, apalagi pendiamnya itu kayak gak mau berinteraksi. Soalnya yang dikhawatirkan itu kita jadi sasaran objek bulian tersebut. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai mengganggu kenyamanan, lalu ya tentang bully ini tadi. Jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Linda Dumala Putri. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat adalah faktor penyebab gangguan kenyamanan, yaitu contohnya ada ketidakpedulian, ketidakpengertian, dan perbedaan nilai. Yang kedua ada lingkungan yang tidak mendukung kenyamanan. Lalu yang kelima ada mengatasi gangguan kenyamanan, contohnya komunikasi efektif dan dialog terbuka. Lalu ada pembentukan aturan dan norma yang mendukung kenyamanan. Yang keenam ada pencegahan gangguan kenyamanan, contohnya pendidikan tentang penghargaan terhadap orang lain. Lalu mendorong budaya inklusif dan rasa saling hormat. Yang ketujuh ada studi kasus atau contoh cerita pengalaman nyata yang menggambarkan dampak mengganggu kenyamanan. Tentu berikut adalah poin-poin yang dapat Anda sertakan dalam presentasi tentang bullying. Yang ke-8 ada tanda-tanda bullying. Perubahan perilaku, isolasi sosial, dan penurunan akademik. Pencegahan bullying, peran guru, orang tua, dan siswa, program anti-bullying di sekolah. Yang ke-9 ada kasus sukses dan inisiatif. Contohnya cerita inspiratif atau program yang berhasil mengatasi masalah bullying. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan tentang pentingnya peran teknologi. Peran teknologi itu kita sebagai orang-orang penengah di antara dua orang tersebut. Ada yang sebagai tersangka dan ada juga sebagai korban. Nah, kita juga kalau untuk mendukung korban, kita harus memberikan nasihat
memberikan motivasi dan memberikan tentang ajaran-ajaran untuk tidak melupakan kasus tersebut. Nah, yang satunya lagi itu kita harus memberikan ajaran-ajaran tersebut agar dia tidak mengulangi laginya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada tanggapan terhadap bullying. Tanggapan terhadap bullying itu kayak sama seperti tadi juga, kita juga harus melaporkan kasus tersebut dan membantu korban untuk memulihkan kembali. Selanjutnya itu kayak pertanyaan dan diskusi. Nah, kalau untuk pertanyaan dan diskusi itu kita sebagai penengah, salah satunya adalah untuk membantu korban agar mengurangi atau melupakan kasus tersebut dengan cara ajak bersosialisasi atau ajak diskusi satu tetap empat mata. Terus saya akan juga lanjutkan tentang teknologi dan kenyamanan. Teknologi dan kenyamanan itu ada dampak teknologi terhadap kenyamanan. Dampaknya itu kayak ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu sudah banyak HP bisa kita akses terhadap kayak motivasi-motivasi tersebut. Dan yang dampak negatifnya itu banyak yang disalahgunakan untuk menonton hal-hal yang tidak wajib. Terus cara teknologi dapat digunakan untuk menciptakan ruang dan nyaman, itu kita harus memposisikan diri kita untuk menonton kayak motivasi gitu, kayak ada YouTube, Instagram, TikTok, ada sana itu kayak motivasi. Dan yang selanjutnya itu ada kayak peran individu dan komunitas, yang artinya peran individu dan komunitas itu adalah menciptakan individu dan berkontribusi di lingkungan sendiri. Terus pentingnya dukungan komunitas dalam menjaga kenyamanan dan bersama. Pertanyaan dan diskusi, ajak salah satu seperti tadi itu kita juga harus mengajak semua teman-teman untuk mendiskusi. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi, apakah kalian tahu alasan saya memanggil kalian di sini? Tidak Pak. Jadi saya dengar katanya Linda itu membuli Abadi. Ini kok bisa Linda membuli Abadi itu gimana ceritanya? Jadi gini Pak, kan Abadi itu kan orang pindahan ya. Jadi saya tuh kayak terlalu gemas gitu loh. Dia itu dari perilakunya, dari cara ngomongnya itu yang berbeda dengan kita. Kayak saya tuh merasa kayak males gitu loh sama orang-orang yang baru pindahan. Kan saya juga belum bisa terlalu bergaul sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi tuh saya tuh lebih suka sama orang-orang yang deket-deket aja daripada sama orang yang jauh kayak gitu. Nah, Abadi itu selain itu juga dia orangnya tuh gampang tersinggungan, terus
nggak bisa berteman dengan teman-temannya yang lain. Jadi tuh dia tuh lebih suka murung gitu loh, diem terus di dalam kelas. Jadi ya udah, saya suka membuli dia aja. Itu kamu membuli dia itu secara verbal atau secara fisik? Mungkin secara verbal sih Pak, kayak dia kan beda dari teman-temannya yang lain, jadi tuh saya suka membulinya itu seperti itu. Itu mungkin tanggapan kamu secara verbal, tapi menurut aku itu non verbal. Gimana? Ya aku minta maaf aja ya soal itu, tapi kan aku di situ kan karena menurut aku kamu tuh beda gitu loh dari yang lain itu. Jadi kalau kamu pengen ditemani sama anak-anak ya kamu harus bisa membaur sama anak-anak, jangan diem aja di dalam kelas. Terus apa bahasamu juga ya, tahu anak kamu kan sudah di sini kan, jadi kamu juga harus bisa belajar bahasa di sini kayak gitu. Bagaimana belajar bahasa? Kita aja dari kecil udah mendekat lah bahasa kita. Bagaimana mau secepat itu mau apa? Mau menerima bahasa orang lain. Iya, tapi kan kamu sedikit-sedikit harus bisa belajar, kan nggak semua temanmu itu mau menerima bahasa kamu, mau menerima perilaku kamu yang kayak gitu, yang mungkin terlalu pendiam. Kan kamu harus bisa berbaur sama teman-temanmu juga. Oke, jadi gini, kan ini Abadi asalnya dari mana? Dari Sulawesi. Abadi di sini sudah berapa tahun? Sudah tahun. Jadi gini, meskipun Abadi ini di sini sudah ada 1 tahun, tapi kan dia tetap susah untuk beradaptasi secara bahasa ya. Jadi kan dia mungkin perlu pembiasaan, meskipun logatnya itu akan selalu berbeda. Jadi itu untuk kamu Linda itu, kamu itu harus bisa menerima temanmu yang berbeda dengan kamu. Jadi nggak boleh saling membeda-bedakan. Untuk kamu Abadi, ya harap dimaklumi saja ya. Tapi dalam hal ini saya tetap tidak bisa mentolerir kamu ya, karena kamu sudah membuli teman. Ya jadi di sini saya akan menasihati kamu kalau ya intinya itu kamu kan teman sekelas ya, kamu kan udah berteman lama. Tapi setidaknya itu kamu itu harus bisa memahami temanmu sendiri yang berbeda bahasa dengan kamu, yang berbeda wilayah dengan kamu. Jadi pada intinya itu harus saling toleransi gitu ya. Paham ya? Paham Abadi? Jadi jangan terlalu diambil hati ya. Nanti kamu setelah ini minta maaf sama Abadi ya. Jadi ini alasan saya memanggil kalian. Jadi ya setelah ini kalian bisa kembali ke kelas ya. Jadi cukup gitu aja ya. Terima kasih ya Pak. Ya.